Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aisyah dan ada teman saya yaitu Salsabila Nadifa dan Marcella Nur Oktavianti. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai analisis wacana Ibnu Hamad. Mengenai profil Ibnu Hamad, Profesor Dr. Ibnu Hamad MSI atau lebih dikenal dengan Ibnu Hamad merupakan seorang guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Pria kelahiran 1966 ini juga pernah menjadi pengajar pada mata kuliah Teori dan Analisis Wacana pada program Pasca Sarjana Komunikasi FISIP UI. Selain itu, ia pun pernah menjabat sebagai Dekan Pikom Universitas Persada Indonesia. Beberapa karya Ibnu Hamad. Yang pertama, ada Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa atau sebuah studi critical disclosure analysis terhadap berita politik. Yang kedua ada lebih dekat dengan analisis wacana. Yang ketiga ada komunikasi sebagai wacana. Yang keempat ada konstruksi realitas politik dalam media massa, sebuah studi critical analysis terhadap berita-berita politik. Selanjutnya ada analisis wacana discourse analysis, sebuah pengenalan awal. Selanjutnya, ada perkembangan analisis wacana dalam ilmu komunikasi. Dan yang terakhir ada perkembangan analisis wacana dalam ilmu komunikasi, sebuah telaah ringkas CMM, dan lainnya. Teori dan analisis wacana. Untuk memahami, menerapkan analisis wacana, sebaiknya diresapi dulu hubungan antara teori dan analisis wacana. Sebagai sebuah pendekatan penelitian, analisis wacana memiliki sejumlah metode analisis wacana dan pada awalnya, metode-metode analisis wacana ini adalah teori wacana, bahkan adalah teori sosial. Kita tahu bahwa teori wacana sendiri adalah bidang kajian linguistik, sehingga untuk mendapatkan hasil analisis wacana, sebaiknya diperdalam teori wacana yang relevan dengan metode yang dipergunakan. Wacana. Hamad juga menjelaskan, discourse dengan D kecil maupun discourse dengan D besar adalah hasil dari pekerjaan si pembuat wacana memakai bahasa, baik verbal maupun non-verbal, untuk merepresentasikan realitas. Adapun proses pembentukan wacana dilakukan melalui proses yang disebut proses konstruksi realitas. Hasil dari proses ini adalah bentuk wacana atau naskah berupa teks, wacana dalam wujud tulisan atau grafis, talks, wacana dalam wujud ucapan, act, wacana dalam wujud tindakan, dan artefak, wacana dalam wujud jejak. Ruang lingkup analisis wacana. Ruang lingkup analisis wacana terbagi ke dalam 4 jenis. Pertama, berdasar penggunaan metode. Analisis wacana dibedakan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, analisis wacana sintagmatis, yang menganalisis wacana dengan metode kebahasaan atau syntaxis approach, di mana peneliti mengeksplorasi kalimat demi kalimat untuk menarik kesimpulan. Dan kedua, analisis wacana paradigmatis, yang menganalisis wacana dengan memperhatikan tanda-tanda atau signs tertentu dalam sebuah wacana untuk menemukan makna keseluruhan. Jenis yang kedua, berdasarkan bentuk analisis, dibagi menjadi 2 bentuk. Pertama, analisis wacana linguistik yang membaca suatu naskah dengan memakai salah satu metode analisis wacana, atau sintaksis maupun paradigmatis. Kedua, analisis wacana sosial yang menganalisis wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana, sintaksis ataupun paradigmatis, menggunakan perspektif teori tertentu,
dan menerapkan paradigma penelitian tertentu, seperti positivis, postpositivis, kritikal, konstruktivis, dan partisipatoris. Jenis ruang lingkup analisis wacana yang ketiga yaitu berdasarkan level analisis. Dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama, analisis pada level naskah, baik dalam bentuk teks, talks, act, dan artefak, baik secara sintakmatis ataupun secara paradigmatis. Kedua, analisis multilevel yang dikenal dengan analisis wacana kritis atau critical discourse analysis, yang menganalisis wacana pada level naskah beserta konteks dan historisnya. Dan yang terakhir, berdasarkan bentuk atau wujud wacana. Analisis wacana dapat dilakukan terhadap berbagai bentuk atau wujud wacana, mulai dari tulisan, ucapan, tindakan, hingga peninggalan atau jejak, baik yang dimuat dalam media maupun di alam sebenarnya. Menjaga objektivitas analisis wacana. Objektivitas hasil penelitian analisis wacana terletak pada konsistensi si peneliti mengaplikasikan suatu pendekatan teori, paradigma penelitian, dan jenis riset serta metode analisis wacana. Selama ia mengacu sekuat tenaga pada peralatan riset tersebut dalam rangka menjawab permasalahan dan membuktikan tujuan penelitian, maka hasil risetnya dapat dikatakan sudah objektif. Oleh karena itu, hindarilah opini pribadi dan selalulah memakai kriteria kualitas paradigma, penelitian, dan karakter metode analisis wacana yang dipakai sebelum, selama, dan sesudah penelitian dilakukan. Upaya untuk senantiasa konsisten dengan kriteria kualitas paradigma penelitian ini, pada gilirannya bagian dari usaha peneliti menjaga validitas hasil penelitian analisis wacana sesuai paradigma masing-masing. Metode analisis wacana. Sebagai alat untuk menangkap makna dari suatu wacana, sebetulnya analisis wacana bisa dipakai sebagai alat pembacaan dan sebagai metode penelitian. Sebagai alat pembacaan, analisis wacana digunakan untuk menafsirkan suatu wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana tanpa dimaksudkan untuk dipertanggungjawabkan secara metodologis. Cara melakukannya adalah dengan feeling diri sendiri saja, sehingga penafsirannya bisa sangat subjektif berdasarkan kehendak atau kemampuan pribadi si penafsir. Sedangkan sebagai metode penelitian, analisis wacana dilakukan dengan prinsip dan metode penelitian dan menuntut pertanggungjawaban ilmiah sebagaimana penelitian ilmiah lainnya. Dalam analisis wacana linguistik, pertanggungjawaban ilmiahnya diselaraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada kajian linguistik yang lebih humaniora. Sedangkan dalam analisis wacana sosial, pertanggungjawaban ilmiahnya diselaraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Pemakaian metode analisis wacana pertama-tama sangat tergantung pada permasalahan dan tujuan. Jika hanya secara ekstrinsik bermaksud menganalisis pada level naskah, pakailah salah satu atau gabungan metode analisis naskah saja. Kalau secara intrinsik bertujuan menemukan muatan khusus dari wacana, maka pilihlah metode yang tepat menemukan muatan yang spesifik tersebut. Jadi, perhatikanlah ciri khas setiap metode karena masing-masing memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan. Kedua, tergantung pada jenis wacana yang akan dianalisis. Kalau secara kasat mata naskah tersebut banyak mengandung gambar dan simbol-simbol, lebih mudah dianalisis dengan semiotika. Jika naskah berupa paparan yang seperti berita atau artikel, mungkin analisis framing lebih tepat. Andai berupa puisi, lebih gampang dengan salah satu metode analisis sintakmatik. Ketiga, pada sikap si peneliti dalam menganalisis naskah. Kalau analisisnya hanya ditujukan semata-mata untuk kritik naskah, mungkin cukup dilakukan secara sintakmatik, paradigmatik. Langkah-langkah analisis wacana. Pertama,
Pilih satu atau serangkaian naskah yang akan dianalisis. Kedua, gunakanlah teori substantif yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Ketiga, pakailah teori wacana yang sejalan dengan metode analisis wacana yang digunakan. Misalnya pada level metode akan digunakan semiotika sosial, maka pada level teori wacananya adalah teori semiotika dan semiotika sosial. Keempat, pilih paradigma penelitian yang akan digunakan. Perhatikan teori substantif yang digunakan. Jika teori itu merupakan bagian teori kritis, maka pakailah paradigma kritis. Karena teori hegemoni bersumber pada aliran kritis, maka paradigma penelitian yang dipakai sebaiknya paradigma kritikal. Kelima, tetapkan tipe analisis wacana apa yang akan digunakan, misalnya pada level naskah saja. Keenam, jika semuanya telah ditetapkan dan dipandang sudah cocok, saling menguatkan, tidak bertentangan satu sama lain, bacalah naskah dengan metode analisis wacana, dalam contoh kasus dengan semiotika sosial, dan berikan arti atau maknanya. Dan yang terakhir, tafsirkan hasil analisis tersebut dengan teori hegemoni dengan cara berpikir paradigma kritikal. Kemudian tarik kesimpulan serta implikasi hasil analisis wacana tersebut. Nah teman-teman, sekian video pembelajaran yang telah dipresentasikan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.